Hai guys, udah bersama Bang Boy. Si Nepos sama Sazabella kenapa takut banget ya? Ada anggota DPD RI yang dia dalam PT-PT-nya dia membela Nick Mir. Kok setakut itu ya? Ada apa ini? Karena memang ya dengan kekuasaannya dia sebagai anggota DPD, dia punya akses ke presiden. Marah-marah loh. Kita bahas dulu nih guys ya, supaya orang-orang yang nggak mau ada kezoliman di negeri ini harus kita angkat terus. Dan termasuk anggota DPD ini. Langsung aja kita bahas nih dia. Umar Bonte, sang senator DPD RI yang lupa akan tupoksinya. Yang jelas seharusnya dia itu harus menyerap aspirasi dari daerahnya, mengawasi kebijakan pusat dan memberi pertimbangan legislasi. Bukan malah menjadi pengacara dadakan yang membela artis bermasalah yang sekarang ditetapkan menjadi tersangka. Saat dia menyuarakan, bebaskan Nikita Mirzani, sang public figure yang bermasalah, lalu dia menyuarakan juga tangkap Reza Gladys. Aneh rasanya. Ini aja dia udah keluar jalur, di mana dia itu sebagai senator harusnya menjaga netralitas lembaganya, bukan malah memprovokasi publik dengan narasi-narasi emosional, apalagi kepentingan pribadi dan kedekatan dia. Inilah bahayanya kalau jabatan publik dijadikan kepentingan untuk sensasi dia. Apa jadinya DPD kalau semua senatornya itu mengurusi kasus pribadi artis bermasalah? Kita perlu ingatkan ya, membela negara, mengurusi negara dengan jabatanmu lebih penting daripada membela artis yang memang bermasalah. Bonte harus kembali ke tupoksinya, bukan menjadi provokator jalanan berseragam senator. Anda ini dipilih rakyat, maka Anda bisa digulingkan oleh rakyat. Ingat itu. Saya selalu curiga kalau ada pejabat yang terang-terangan membela calon penjahat yang dimana laporannya adalah pemerasan dan TPPU. Hati-hati Anda. Bisa-bisa Anda orang yang menormalisasikan hal tersebut. Bahaya kalau pejabat sudah menormalisasikan kegiatan tersebut ya. Apalagi dengan Anda menyuruh penjarakan Reza Gladys tanpa membaca isi dakwaan ya. Bahaya sekali Anda ini. Anda adalah pejabat yang bahaya saat ini menurut saya. Ingat ya, Bang Umar Bonte, Anda ini pejabat yang sedang tidak melindungi korban. Korban ini juga rakyat. Paham? Pertanyaan Bang Boy adalah kenapa semarah itu gitu loh Sazabella? Kenapa senapsu itu untuk buat video itu dengan nada menggebu-gebu? Kenapa? Ada apa? Why? Why? Karena memang anggota DPD ini berani banget ya. Dia mengunjungi Nick Mir, bahkan dia langsung buat video ke Pak Prabowo. Tapi itu kan hanya medsos kan. Dan yang mengagetkan, dia mengirim surat ke Prabowo. Tapi ini juga menimbulkan keresahan yang besar bagi Nepos. Kok dia lagi ya? Aku aneh loh. Kenapa nggak RG yang buat video gitu loh? Kenapa harus Sazabella? Kenapa harus si Nepos? Kenapa sebenarnya ini loh? Ada apa sebenarnya ini? Apakah ini hanya perang-perang geng-gengan atau gimana? Mau geng-gengan ya? Menarik ini guys. Geng-gengan ya, karena soalnya kan memang Nepos sama Nick Mir dulu dalam satu geng ya, dalam satu geng. Ini kita nggak tahu ya, menarik banget ini. Nah ini dia Nepos guys. Sudah ada anggota dewan itu sudah benerin ya, itu anggota dewan itu sudah nggak mau ikut campur. Misalnya sampai Sudah nggak mau ikut campur. Dengar lagi. Sudah ada anggota dewan itu sudah benerin ya. Sudah aku benerin, berarti ada pertemuan atau minimal komunikasi lah antara Nepos dengan anggota DPD. Gila nggak? Sebegitunya dia ingin Nick Mir di penjara, sampai dia turun tangan untuk menghubungi anggota DPD RI yang belakangan bersuara untuk kebebasan Nick Mir. Setakut itu, berarti memang dia tahu anggota DPD ini nggak dicap main-main. Sempet aja dia bisa berkomunikasi sama Prabowo lewat surat dan Prabowo merespon dan adanya amnesti. Malu semua orang ini. Oke, coba ya dengarkan pernyataan dari anggota DPD. Anggota dewan itu sudah nggak mau ikut campur. Misalnya sampai hari ini kita masih terus memantau ya. Memantau? Kita juga masih terus mengumpulkan beberapa data-data dan insya Allah kita akan mengambil kesimpulan yang tepat ya. Nah, jadi dia mendengarkan dari sisinya si Nepos ya dengan segala pempremingannya ya.
Soalnya kan persidangan sudah ada, ngapain lagi lo jelasin, ujuk-ujuk jelasin untuk membela RG. Sementara persidangan itu udah jelas ada, lebih detail lagi. Nah tapi anggota DPD ini nggak serta-merta menelan mentah-mentah informasi dari Nepos. Dia tetap memantau dan tetap mendalami. Saya tidak peduli dengan Nikita Mirzani. Kamu mau penjarakan 2000 tahun, 10.000 tahun, itu nggak ada urusan saya dengan Nikita Mirzani. Ya. Tapi proses hukum ini harus diselamatkan. Kenapa? Karena proses hukum yang tidak fair ini ditonton oleh banyak orang. Ribuan orang, jutaan orang menonton proses hukum yang tidak fair. Itulah yang saya bela. Kenapa? Saya tidak mau rakyat Indonesia disuguhkan proses hukum yang tidak fair. Saya tidak mau anak-anak kuliahan, mahasiswa, ibu-ibu disuguhkan dengan pertontonan penegakan hukum yang tidak fair, yang tidak adil, yang tidak betul-betul berpihak kepada rakyat. Makanya saya bela hukum, bukan bela Nikita. Saya tidak ingin orang seperti Nikita Mirzani yang sudah berjasa kepada negara, ya, sudah berjasa kepada negara, sudah berjasa melindungi muka perempuan-perempuan bangsa kita, menyelamatkan muka-muka mereka dari resiko skincare dan lain sebagainya. Lalu kita penjarakan hanya gara-gara kita tidak suka pada pribadi dia. Jangan, nggak boleh. Saya tidak terima gitu di hati nurani saya itu harus membiarkan orang-orang yang berjuang di jalan yang benar lalu ditinggalkan. Ya. Saya tidak mau membiarkan orang-orang yang sudah berjuang di jalan yang benar, menyelamatkan anak bangsa, lalu kita biarkan dia sendiri, nggak bisa. Nanti kita akan kehilangan orang-orang yang mendukung kita kalau kita berbicara kebenaran juga nanti. Saya tidak mau itu. Nah, ketika saya berbicara kebenaran hari ini, saya tidak mau ditinggalkan oleh rakyat. Tapi kalau kita sudah tunjukkan sikap kita yang arogan, kemudian seolah-olah orang bersalah padahal peradilan belum ditetapkan hukumannya berapa, lalu kita kemudian seolah-olah menyalahkan orang itu. Masuk akal juga omongan anggota DPD ini, ya. Masuk akal banget, dan itu kayaknya yang membuat resah seorang Nepos. Karena sikap dari DPD RI ini itu juga sikap Bang Boy yang nggak peduli Nikmir mau dihukum berapa. Kalau memang mulutnya itu bermasalah selama ini, itu patut dihukum menurut Bang Boy. Tapi di kasus ini, ya, di kasus ini polisi pun ketika melimpahkan berkas kejaksaan tidak ada pasal pemerasan. Kenapa di persidangan, kenapa harus memaksakan itu gitu loh? Itu yang aneh bagi Bang Boy. Makanya Bang Boy langsung buat video bereaksi, ya. Oke. Dan seketika anggota DPD ini mengunjungi Nikmir loh guys. Siang tadi saya berkesempatan berkunjung ke rutan Pondok Bambu menemui Nikita Mirzani. Alhamdulillah saya berbincang dan ngobrol bersama Nikita Mirzani kurang lebih 1 jam. Saya bertanya banyak hal, saya mencari tahu tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Dan alhamdulillah saya sampai pada satu kesimpulan, perkara ini memang perkara yang harus benar-benar dijelaskan secara pasti, secara fair kepada masyarakat seluruh Indonesia. Sebagai anggota DPD RI yang tentunya memiliki tanggung jawab untuk melindungi hukum, untuk memberikan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk Nikita Mirzani, maka saya mengambil langkah yang tentunya saya sudah pertimbangkan. Saya akan menyiapkan segera untuk bersurat kepada Bapak Presiden. Memang setelah berdiskusi begitu lama, bertanya seluruh pokok permasalahannya, seluruh pokok dakwaan, kemudian kenapa sampai terjadi permasalahan ini, kemudian apa yang sedang dirasakan saat ini, semua saya dalami dan semua saya pertanyakan secara pasti dan langsung kepada Nikita Mirzani sendiri. Dan memang itu pertemuan awal bagi saya, karena saya sebelumnya tidak pernah bertemu Nikita Mirzani. Saya pastikan saya akan mengambil sikap untuk mencari keadilan buat Nikita Mirzani. Saya akan bersurat kepada Bapak Presiden untuk meminta keadilan, untuk meminta perlindungan hukum terhadap Nikita Mirzani. Saya sangat yakin Bapak Presiden Prabowo akan menerima surat dan permintaan kami. Karena kami tahu Bapak Presiden adalah presiden yang benar-benar getol untuk menegakkan hukum dan menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Apalagi beliau adalah orang yang gampang iba, ya, orang yang gampang sedih,
pada orang-orang yang dizolimi. Saya sangat yakin, jangankan kasus viral seperti kasus Nikita Mirzani yang sudah menyita jutaan mata di Indonesia, kasus korupsi saja beliau respon dan mengamati. Saya sangat yakin kasus ini akan mendapatkan atensi dari Bapak Presiden. Ketar-ketir nggak lo? Selama penjelasan dan data-data yang akan kita sajikan benar-benar ditunjukkan secara fair dan adil. Insya Allah, saya yakin. Ketar-ketir nggak? Itu yang buat Sanzabella sampai marah-marah loh. Ya. Sebagai anggota DPD RI tentu Betul. saya akan menyiapkan suatu langkah yang tepat untuk memberikan bantuan hukum kepada Nikita Mirzani. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan bersurat kepada Bapak Presiden untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Nikita Mirzani. Kenapa? Karena dalam persidangan ini banyak hal yang kami temukan adanya suatu peristiwa hukum atau suatu proses hukum yang kami nilai kurang adil atau kurang berjalan dengan baik. Kenapa saya terus memberikan perhatian terhadap kasus Nikita Mirzani? Karena kasus ini benar-benar menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia, dari anak-anak, mahasiswa, pelajar, ibu-ibu, semuanya. Jutaan masyarakat Indonesia benar-benar memantau dan benar-benar menyimak proses peradilan yang sedang menimpa Nikita Mirzani. Jadi 2 kali beliau mengonfirmasi bahwa menulis surat ke Pak Presiden, dan seketika Sanzabella, oh my God, takut banget. Kenapa sih? Kenapa harus melihat dari satu sisi kacamata gitu loh? Kenapa enggak melihat dalam kacamata kebenaran? Ya, karena kalau memaksakan pemerasan, takutnya itu berdampak luar biasa bagi malunya nama besar kejaksaan, nama besar kehakiman. Kalau dipaksakan, ya, kalau dipaksakan dan hanya demi karena kalian sakit hati mungkin sama Nick Mir, atau karena geng kalian mungkin selama ini nggak bersepaham dengan Nick Mir. Tapi jangan memakai dengan cara ini. Ini takutnya akan ada anggota DPD yang lainnya, akan ada abang-abang yang lainnya yang akhirnya ngambil sikap untuk bersuara mengenai ini gitu loh. Karena melihat ketidaklaziman persidangan yang berlangsung. Thank you buat supportnya guys. Yang suka bisa subscribe, yang nggak suka nggak apa-apa, unsubscribe juga nggak apa-apa. Thank you, bye bye.